Politisi PDIP Guntur Romli mengecam keras adanya dugaan aksi teror yang dialami oleh mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto. Guntur Romli mendesak agar aparat penegak hukum mengusut aktor intelektual di balik aksi teror tersebut. Adapun sebelumnya, mantan Ketua BEM UGM mengaku menemukan alat pelacak di mobil yang ia kendarai sepulang melaksanakan demonstrasi pada Sabtu 13 Juni. Melalui unggahan Instagramnya, Tio mengaku tidak tahu siapa yang memasang alat pelacak tersebut. Tio mengatakan dugaan penguntitan menggunakan alat pelacak oleh orang tak dikenal adalah hal yang tak lazim. Ia kemudian menyoroti cara rezim kekuasaan yang kerap meneror rakyat yang mengkritik kebijakan pemerintah. Hingga berita ini ditulis, belum dikonfirmasi sosok yang memasang alat pelacak tersebut di mobil yang dikendarai Tio. Terkait hal itu, Guntur Romli menegaskan aksi teror tersebut telah mencederai demokrasi. Ia kemudian meminta agar dalang dibalik ancaman itu untuk diusut sebab telah mengancam hak asasi manusia. Kita mengecam keras tindakan intimidasi berupa pemasangan alat pelacak di mobil yang dipakai mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto. Tindakan tersebut adalah bentuk pengawasan illegal surveillance, yang merupakan teror psikologis yang nyata dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta menciderai demokrasi di Indonesia. Dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dan ketakutan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tempat kediaman maupun kehidupan pribadi seseorang tidak boleh diganggu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menetapkan bahwa data personal spesifik termasuk data lokasi yang melacak pergerakan seseorang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 65 ayat 1 junto pasal 67 ayat 1 dalam undang-undang yang sama melarang keras setiap orang yang memperoleh dan atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE melarang setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan. Kami juga mengingatkan aparat penegak hukum bahwa insiden ini memperpanjang daftar kelam teror yang dibiarkan tanpa kejelasan. Publik belum lupa pada kasus teror kepala babi di kantor Tempo, peretasan data pribadi dan intimidasi serta teror pada jurnalis, aktivis, influencer seperti DJ Doni, Shirley Anavita, Firdian Aurelio, Palti Huta Barat, dan lain-lain. Semua kasus tersebut hingga hari ini masih gelap dan belum diungkap tuntas. Kalaupun ada yang ditangkap dan diproses seperti kasus penyiraman air keras terhadap Andre Yunus, kami memandang negara masih setengah hati melalui pengadilan sandiwara karena vonis hukuman terhadap pelaku sangat ringan dan jauh dari rasa keadilan terhadap korban dan masyarakat. Kini teror baru sudah terjadi lagi. Maka kita harus mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas aktor intelektual di balik pemasangan alat teror itu, juga teror-teror sebelumnya. Negara tidak boleh kalah oleh pelaku teror dan aparat tidak boleh tebang pilih demi menjaga ruang aman bagi suara kritis dari masyarakat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.